paspor. Memang kan minggu kemarin itu imigrasi yang di Chung Kwan O telepon, dia kasih tahu katanya dalam beberapa hari ini nanti imigrasi telepon kamu lagi, katanya suruh ambil paspor, nanti dia ngasih tahu ambil paspornya di mana. Memang ada omongan kayak gitu. Nah tadi si IC telepon saya, tapi saya disuruhnya datang sendiri. Itu yang bikin saya deg-degan. Ngapain deg-degan? Ya ambil aja lo. Saya takut dipulangin, Mas. Sampai ini gimana sih, Mbak? Rungokno aku ngomong. Iya, Mas. Dengerin saya ngomong. Sampai Iya, kan Mas. sudah apply nih. Iya. Otomatis imigrasi yang di Chung Kwan O itu udah tahu sampean itu sudah mulai di approve, tapi kan sampean diminta paspornya. Karena sampean paper, otomatis si imigrasi Chung Kwan O langsung telepon si IC. Iya. Nah, sampean disuruh ngambil, ya ambil aja. Nah, setelah sampean ambil, otomatis kan paspor sampean hidup apa mati. Kalau paspor sampean mati, baru ke KJRI bikin, ya kan. Kalau sudah dapat yang baru, misalnya SPLP lah apapun, nah SPLP itu habis itu kirim ke imigrasi Chung Kwan O. Iya. Gitu loh. Nah, si Chung Kwan O visa sampean diturunkan. Karena imigrasi Chung Kwan O itu nggak tahu antara itu SPLP apa enggak, yang penting ini bentuknya paspor. Apalagi kalau paspor sampean masih hidup, sampean nggak perlu ke KJRI, langsung mati buku paspornya. Nah, karena paspornya mati kan mesti harus di-renew. Nah, sampean harus di-renew ya. Harusnya sampean renew aja. Renew itu nggak ada masalah. Walaupun status samper paper, renew aja. Kalau dia bisa melayani renew, sampean booking, renew. Nah, baru yang baru serahkan ke Chung Kwan O imigrasi, visa sampean selesai, aman, nggak pulang. Tapi kalau sampean dikasih SPLP, nah SPLP-nya tadi, ya kan, sampean bawa ke Chung Kwan O. Kalau misalnya dikasih SPLP, ngomongnya jangan sampean dapat dependent. Bilang aja saya mau pulang Indo. Itu loh. Bisa dipahami nggak? Antara dua hal ini. Sampean pulang Indo, dia kasih SPLP bawa ke Chung Kwan O, visa sampean turun, ya udah pulang aja. Bikin paspor di Indonesia. Yang paspor bisa panjang 10 tahun. Nah, baru setelah dapat paspor lagi, ya kan, visa sampean Hongkong ada, paspor lama ada, paspor baru ada, balik ke Hongkong sampean extend. Jadi visa sampean nempel ke paspor baru. Selesai, itu sudah, sampean tinggal di Hongkong. Iya, gitu. Ini saya bilang ke KJRI-nya kalau pulang gitu, bukan dependent visa. Soalnya ada dua nanti. Kan kemarin dia minta mana paspor lama. Kalau dia bilang paspor lama sampean ada, nggak diribetin, ya udah ngomong aja saya mau dependent. Surat dependennya itu harus sampean bawa harusnya. Pasti ada. Sampean diajak ketemuan angel, terus telepon tok. Makanya terus bingung-bingung. Ketemuan Mbak, dokumennya sampean. Aku bisa lihat, jadi bisa ngatur strateginya kayak gimana. Iya sih Mas, ini harus sih. Sorry loh ya, orang paper memang kayak sampean Mbak, model-modelnya. Bingung, ya kan? Nggak ngerti, mau dikasih taunya, tanyanya kemana, tanya bojonya juga bingung, tanya temennya, ngalor ngidul ngetan ngunlon, sampean jadinya bingung. Bisa dipahami nggak? Iya. Nggak masalah, kalau sampean nggak ruwet itu nggak mungkin jadi paper. Kalau sampean wongin nurut. Iya. Itu aja, wis biasa saya terus terang aja tak omongin ke sampean gitu loh. Orangnya mau butuh, mau perlu, nggak ngerti, suruh main ke rumah, ntar tahun depan, ya sudah, nggak ada masalah. Wong memang tidak ada urusan sama saya kan cuman bantu. Saya cuman sampean telepon ya tak jelasin, sampean nanya ya tak jawab, kan seperti itu. Ya nggak apa-apa ya, kalau menurut saya kayak gitu, ngapain takut. Sekarang gini loh Mbak ya, sampean itu sudah ada anak. Ini yang harus sampean paham. Sampean sudah anak, suami sampean mengakui sampean jadi istri. Nah, suami sampean punya KTP. Hongkong itu butuh anaknya sampean. Nah, jadi sampean jangan takut-takut, bingung-bingung apa semuanya, takut pulang. Wong ada bojonya, ada anaknya, ya kan. Terus sampai takut anaknya punya ID Hongkong.
bayi lahir, ada bapaknya, nggak ada bapaknya, diakui bapaknya, nggak diakui bapaknya, sertifikat kelahiran itu tetap keluar. Aku nggak tahu sama Indonesia. Kalau Indonesia nggak ada bapaknya atau nggak ada status pernikahannya, nggak tahu anaknya kasihan. Kalau Hongkong tidak. Hongkong selalu ada ID-nya. Kalau sampean bikin paspor, saya sarankan sebelum 17 dia bisa punya 2 paspor. Sebelum anakku 17. baru 1 Mas, paspor Hongkong aja. Ya sudah, nggak apa-apa, paspor Hongkong saja. Kalau sampean ke KJRI ribet ABCD bla 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 bla, sampean nggak gelem diribeti. Ya memang prosedur kayak gitu. Indonesia kayak nggak usah dibahas. Hongkong nggak apa-apa, ya penting pulang Indonesia ada paspornya Hongkong. Oh ini ada anak Hongkong, ya udah bawa pulang aja. Sampean nggak mau nginep di rumah, ya udah cari kos-kosan di Indonesia untuk ngurusin seandainya nanti keluar SPLP ya sementara. Begitu paspor sampean kelar beres, balik lagi ke Hongkong sama visa sampean beres semuanya urusan. Syukur-syukur kalau di KJRI sampean bisa bikin paspor baru, nggak usah pulang. Enggak, dikasihnya SPLP. Nah, ya mereka udah bilang. SPLP ya udah. Kasih ke Chungwan O, visanya turun, pulang balik lagi ke Hongkong kan udah punya visa. Statusnya sampean sudah fresh. Nah terus untuk KTP itu Mas, saya pulang Indonesia itu bikin KTP dulu di sini apa setelah pulang balik KTP lagi mana ke sini ini baru sampean mau ngomong KTP Hongkong. KTP Hongkong ya di Hongkong balik dulu aja. Oh nggak apa-apa ya Mas? Ya kalau sampean mau bikin KTP dulu, KTP sampean sesuai dengan paspor, datanya jelas sama paspor. Nanti kalau sampean paspornya di Indonesia nggak sama lagi itu masalah. Iya paham. Kan penting paspornya dulu. Indonesia sama Hongkong ini disamain. Nanti sampean bikin paspor di Indonesia kan syaratnya harus ada KTP, KK, akte dan semua itu kan. Sama paspor lama sampean. Nah, KTP sampean semuanya sama nggak? Kalau sama ya bisa dijalankan, kalau nggak sama disamain dulu. Sama sih, sama. Nah, kalau sama aman. Beres. Kok ngene kok bingung sih sampean. Maaf, Mas. Aku ngerti sampean nggak mau pulang. Tapi kalau sampean nggak mau pulang, status sampean ini nggak bisa clear gitu loh. Hongkong itu mau ngenolin lagi status sampean dari paper menjadi visa dependent gitu loh Mbak. Itu syaratnya pulang. Kalau sampean nggak mau pulang, terus jadi paper terus lamanya nggak bisa keluar negeri. Sebentar aja kok. Sebentar aja loh pulang di rumah kok nggak mau. Heran aku. Ada apa sih di Indonesia? Kok sampai pulang? Enggak, aku takutnya yang dipulangin itu nggak bisa balik lagi ke sini akhirnya. Kan sampean ada visa. Makanya visa itu diambil dulu. Makanya SPLP-nya bawa ke Suwan O. Gimana sih? Iya. Nah, yang saya kasih tahu kemarin itu Mas, KJRI itu mintanya beda lagi. Kalau saya belum dapat surat yang approve kayak begini, KJRI nggak bisa kasih SPLP. Nah, mereka waktu itu nggak bilangin. Katanya kemarin suruh bawa paspor lama. Paspor lama dikasih. Terus dia masih ngabut-ngabutin minta itu lagi. Iya. Apa surat sih? Itu. Enggak Pak, saya mau pulang aja, ngomong udah. Oh gitu aja, jangan bilang dependen bisa. Iya, pulang aja biar dibikinin SPLP. Nah, dibikinin SPLP, sampean bawa tuh paspornya ke Sungwan O. Bisa sampean turun. Bisa sampean turun, naik KTP sama paspor sama, udah bikin KTP, baru terus pulang. Makanya booking. KTP kan nggak bisa walk in, booking. Sampean sudah punya KTP, sampean sudah punya visa, ya. Sampai pulang ke Indonesia, bikin paspor Indonesia. Habis paspor Indonesia jadi, berangkat lagi ke Hongkong. Visanya sampai tunjukin dependennya, tetap bisa terbang. Masuk ke Hongkong, paspor yang baru sampai extend apa juking atau otomatis bisa nempel ke paspor. Visa sampean kan berlaku 1 tahun. Ngono lho, Mbak. Wangel. Makanya sampean tekore ini lah tak kandani, mbules ae. Aku lagi ini hari Mas, anak 2 loh Mas, ribet. Tak bawa 1 gimana, nggak aku bawa semua, makanya aku lagi bawa dulu 2 ini. Bawa 2. Ngapain? Nanti ngerepotin sampai ya namanya nanti 2 kok ya 2. Namanya anak ya rezeki, ngapain di semua. Nek sampean tugasnya ngasuh ya dibawa dua-duanya kok, ngapain sih?
gitu loh. Oke deh Urusan Mas. penting kok. Wong namanya anak itu di mana-mana ya kudu deret-eretin. Kalau anaknya nakal, anaknya bandel ya niru maknya gitu aja loh, kok repot. Hari ini deh Mas, hari Jumat deh Mas, sampean di rumah Jumat Mas. Alah, wis aku nggak mau janji-janji, terserah sampean lah. Aku nggak mau janji-janji, kalau mau ketemuan silakan datang, kalau nggak ya wis sampean janji hari Takutnya ini. sampean pas nggak di rumah. Ya wis terserah sampean, mau ke rumah mau nggak, mau niat mau nggak, itu terserah sampean. Ya, aku pengen banget nggak ada urusan sama saya. Intinya kalau sampean mau dijelaskan secara gamblang ya jelas. Sebenarnya tak jelasin gini aja itu sampean udah beres. Anak sampean itu 2 dan itu anak Hongkong. Catat ya, itu anak Hongkong. Jadi jangan merasa kalau anak itu lahir di Hongkong terus sampean pulang nggak bisa balik, terus anaknya sopo sing kate ngramut. Iya, aku takutnya Pemerintah gitu. Hongkong itu ya nggak seperti yang sampean pikirkan. Yo nek pemerintahane dhewe darurat Indonesia, ini ruwet dah sing dibahas. Malah ngalor ngidul ngitan ngulon. Hongkong nggak begitu. Hongkong butuh anak-anak bayi, anak-anaknya paper. Saya itu ngurusin justru anaknya 5, malah ndang ditokno visane. Anaknya 3 ditokno, anaknya 2 ndang dikeluarkan dependennya. Pasti keluar itu Mas kalau Ya, punya jangan anak. ngomong sama saya pasti. Saya itu bukan imigrasi, tapi pengalaman banyak teman-teman saya yang anaknya banyak itu ya keluar dependennya. Tinggal sabar aja Mbak. Sampean sudah muntup imigrasi mau ngeluarin, sampean cek kakean tereret petengseng. Aku yo gak ngerti koncone sampean sopo sih. Enggak, Ganti konco lah. Kalau koncone nggak beres ganti konco lah. Orang kan sumpek pasti kayak gitu ya. Bojone sampean yo kerja, bojone sampean yo cari duit, ngasih sampean, ngeramut anake, gak diterlantarkan. Kecuali sampean terlantar. Nah itu beda lagi urusan. Suami sampean KTP ya, ya nek satu sampean sampean takut khawatir suaminya OS, apa podo paper ya moncrot wis. Bisa nyponsori, bisa turun, itu berarti kan support. Meng ya. Mas ya. Ya. Aku ngomong keras loh Mbak, soalnya sampean berkali-kali tanya, dan orang-orang yang kayak sampean ini wis jelas di depan mata. Pikirannya elek, kayak iso balik. Takut. Kan nenek bojone sampean apa sih takut? Mau yo diwehi duit. Mau yo punya anak 2. Gimana sih? Aduh, aku tuh takutnya berlebih banget, Mas. Takut bojone digowong. Aduh, ini tuh memang lebih enaknya ngobrol ketemu langsung. Kemarin yang aku ketemu sampean di Yunlong itu pengen nanya kan, tapi kan nggak enak. Ada orang terus di tempat umum juga kan nggak mungkin gitu. Ngomong aja sama tembok Mbak. Wis ada momen, ada kesempatan ya ditanyain. Kalau sampean mau terakhir saya makan sama anak-anaknya nek gak mau di rumah sini ya moro, tak parani di sana. Lu yo enak di traktir mangan. Terus saiki gak omongan, moro juga nggak jelas. Telepon toka takut, terus aku sone opo nek sampean takut. Bojo digondol wong ya, saya kasih tahu nih, saya kasih tahu lagi sama sampean. Visa nyantol, saya kasih tahu sampean biar sampean itu wongnya tatak. Wis kadung milih paper terus takut-takut gawe opo. Jadi gini, kalau sampean sudah dapat dependent visa, ya, bojo sampean mau ninggalin sampean itu mustahil dan impossible. Ninggalin boleh dia ninggalin, tapi 2 anak itu harus dikasih makan, harus ditransfer. Kalau enggak sampean bisa lapor di pengadilan bahwa bapaknya nggak mau ngasih duit, itu dia pasti kena hukum. Nah, sampean bisa cari kerjaan, ya, sampean bisa cari kerjaan gaji 18, ya, gaji 17, gaji 16, sampean kerja ngejeng JJ untuk ngerawat anaknya sampean 2. Yang penting ada tabungannya sampean, ya sementara digo dhisik. Nah, sampean di tempat kerjaan, sampean bilang kalau suatu saat sampean tiba-tiba mau dipegat sama suami, sampean ngomong sama yang punya kerjaan, kamu nggak mau tampo, aku tak mau kerja di sini. Misalnya restoran, perusahaan atau apapun. Sampean mintain tolong, selama sampean kerjaannya rajin, bagus, pasti oke, talala oke. Penjaminnya jadi tempat kerjaan. Sampai nanti akhirnya 7 tahun. Nah, sekali lagi 7 tahun ini kalau suaminya tetap nggak support, ya perusahaan itu yang suruh support terus sampai akhirnya sampean keluar.
Kalau kerjaannya sampean ada bayar MPF, ada pajake, duitnya enek, nggak mungkin nggak dapat dependen karena sampean sudah melahirkan 2 bayi. Itu harapannya Hongkong. Makanya arek-arek enek sing ngomong aku paper iso nggak jadi dependen. Selama kamu punya anak bisa lah, bojomu support oke. Kamu nggak punya anak, bojomu nggak support, wis ngising aja beling. Jadi paper terus selamanya. Bisa dipahami, Mbak? Paham, Mas. Aku koncoku nggak mau siji, Mbak. Koncoku paper yang sekarang sudah ngenyam dependen visanya itu ada banyak. Biasa juga ngasih kerjaan. Kamu mau nggak kan, bro, kerja di sini gini-gini enak. Kalau sampai bojoku aku kerja aja di rumah. Ya udah. Karena ya memang baik kita jaga hubungan. Saya nggak peduli orang paper, orang OS, selama dia punya cara berpikir terbuka, diajak omong-omongan enak, bisa memahami, gak sakar PDW, gak gaya-gayaan, gak kemenyek. Yo dadi koncoku, Mbak. Nah, sampeyan sing rada kemenyek, angel dadi koncoku. Piye? Nah, jangan ya, Mas. Kak mandes pisan aku nek ngelokno. Nah, kurang piye? Makanya kok ya. Aku nih butuh nasihat ini. Enggak lah, gimana? Kita bukan ustadz, bukan yai. Saya teman, ya teman. Kalau orang kesulitan kita bisa bantu. Harapannya ya Gusti Allah nanti kalau saya punya kesulitan pasti ada yang dikirim orang untuk bantu saya. Gitu loh, Mbak, prinsipnya. Amin. Iya. Yang bantuin sampean yo ora kopi-kopi yo ora piye jala yo. Nanti kalau ID keluar kita makan bareng-bareng. Iya, aku nggak lupa. Takut mana bisa ID-nya keluar, orang digerak. Jangan doain. Orang jalan gimana mau keluar? Ya wes, aku mau bantuin mau bantuin temen lagi nih yang mau apply dependent visa habis nikah kemarin, bojone bingung. Oke. Makasih ya, Mas. Ya, sehat selalu. Yuk, bye. Amin, bye. Oke teman-teman, toka takut iya dia anak loro takut bojone dikondol wewe. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye